startup yang perusahaan itu. Ya Mbak El, saya juga Terima kasih. Selamat datang di podcast Generasi. Saya Elita, selaku pembawa acara yang akan memandu. Baru-baru ini sejumlah perusahaan rintisan di tanah air atau biasa kita sebut dengan startup sedang mengalami badai PHK. Alasannya terdengar klise, yakni penyesuaian model dan strategi bisnis. Menurut pengamat ekonomi, hal ini ada kaitannya dengan istilah bakar uang. Manakah yang lebih merana, perusahaan atau karyawan? Berikut daftar beberapa perusahaan startup yang melakukan PHK beberapa terakhir. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup terpantau ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja dalam waktu yang bersamaan atau bahkan berdekatan. Salah satu raksasa e-commerce Asia Tenggara yakni Shopee. Selamat sore, selamat datang di podcast Generasi. Saya Elita, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya pembicaraan kali ini. Eits, tentu saja saya nggak sendirian nih. Di sebelah kanan saya ada Ibu Ini Novita selaku manajer dan Pak Rido selaku investor di salah satu startup mentereng. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Sabrina selaku pengamat ekonomi, Ibu Ratna selaku karyawan di salah satu startup yang kena PHK, dan Pak Adam selaku pemerintah. Oke, ngomong-ngomong soal startup nih. Di sini kita kehadiran Ibu Ini Novita selaku manajer dari Zenius. Apa kabar Ibu Ini Novita ya? Gimana nih tanggapannya mengenai Zenius yang kabarnya mem-PHK karyawannya sejumlah 200 orang? Baik, di sini saya sebagai pihak manajer dari perusahaan startup Zenius ingin meluruskan permasalahan yang ada dan menjelaskan alasan mengapa kami mengambil keputusan langkah PHK karyawan. Di sini yang akan saya jelaskan pertama yakni alasan mengapa kami mem-PHK para karyawan. Alasannya tidak lain karena kondisi memburuknya makroekonomi yang terjadi di perusahaan di beberapa dekade terakhir. Perubahan strategi dan proses konsolidasi ini harus kami lakukan untuk bisa mempertahankan perusahaan. Begitu Bu Elita. Baik, apakah sebelum itu perusahaan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu nih mengenai keputusan PHK 200 orang ini? PHK karyawan ini sudah kami pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Kami mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik dari sisi investor yang menjadi penyokong dana di perusahaan kami. Kegagalan dari PHK karyawan ini adalah salah satu bentuk kegagalan kami dalam menerapkan teori labor planning, yakni tentang kebijakan stabilitas ketenaga kerjaan. Di sini kami mencari solusi terbaik dengan cara menerapkan sistem standar kerja yang berdasarkan pada pengalaman historis. Dengan begitu, perusahaan kami akan tetap berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni mem-PHK para karyawan. Baik, jadi dapat saya simpulkan ya, sebab dari PHK pada perusahaan yakni karena memburuknya kondisi makroekonomi dan juga kegagalan perusahaan menerapkan kebijakan stabilitas ketenaga kerjaan. Bukan begitu, Bu? Baik, bagaimana tanggapan dari Ibu Ratna setelah mendengar tanggapan dari manajernya? Gini loh Mbak Elita, di sini saya sebagai karyawan yang di PHK butuh keadilan tentang hak-hak saya. Entah itu pesangon saya, asuransi kesehatan saya, dan juga saya ingin meminta hak saya yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Silahkan dijawab Ibu Novita, bagaimana kebijakan perusahaan mengatur pesangon terhadap karyawan yang di PHK? Perusahaan telah memprioritaskan hak-hak karyawan dengan sebaik mungkin. Salah satunya dengan memberikan pesangon sesuai dengan kebijakan pemerintah dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, selain itu kami juga paham bahwa ini adalah masa-masa yang sulit bagi para karyawan. Oleh karena itu, kami akan memperpanjang manfaat asuransi kesehatan hingga 30 September tahun 2022 nanti, baik bagi karyawan maupun bagi keluarga para karyawan. Baik, jadi intinya perusahaan tidak akan bertindak semena-mena terhadap karyawannya mengenai pesangon ini ya kan? Apakah Ibu Ratna masih ingin mengajukan pertanyaan lain? Ada Mbak El, saya juga butuh kejelasan kenapa saya di PHK.
Apakah kinerja saya selama bekerja kurang baik? Terus kalau semuanya di PHK, karyawan semua itu mau bekerja di mana? Mau mencari penghasilan di mana? Baik Bu, jadi intinya bagaimana nasib para karyawan yang di PHK ini ke depannya ya? Nah, silahkan Ibu Nevita dijawab nih. Jadi gini Bu Elita, kami tidak hanya terhenti sampai di sana saja. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi keperluan para karyawan. Contohnya dengan cara memberikan data-data pribadi para karyawan ke perusahaan yang akan mereka lamar. Selain itu, kami juga menyarankan bagi tim pembuat konten untuk menjadi tentor di cabang Primagama. Tak hanya itu, kami juga berkomitmen agar kebutuhan para karyawan yang terkena PHK ini bisa terpenuhi sebagaimana semestinya. Baik, jadi dapat saya tangkap ya jawaban dari Ibu Novita atas pertanyaan dari Ibu Ratna. Pertama, perusahaan akan tetap memastikan seluruh karyawan yang terkena PHK bisa mendapatkan pesangon sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan juga berusaha membuka peluang baru bagi mereka yang masih ingin bekerja dan para konten kreator disarankan untuk melamar di posisi tentor cabang Primagama. Apakah jawaban tersebut dapat diterima oleh Ibu Ratna? Oke, selanjutnya menurut pengamat ekonomi nih, bagaimana tanggapan Ibu Sabrina mengenai kejadian PHK di startup ini? Menurut saya, penyebab PHK massal karyawan startup ini karena kesulitan pendanaan setelah rencana bisnis mereka ini terkena pandemi COVID-19 dan jumlah penggunanya ini turun signifikan. Banyak startup yang kesulitan mendapatkan pendanaan ini karena investor sekarang semakin pemilih dalam memilih startup karena investornya menghindari yang namanya high risk return, terutama ketika inflasi dan suku bunga tinggi di berbagai negara. Banyak yang meramalkan bahwa tahun ini akan menjadi musim dinginnya startup yang berarti tekanan penjualan besar di industri digital. Dan ini akan berlangsung cukup lama. Founder dan CEO ini perlu bersiap untuk kemungkinan terburuknya. Beberapa startup yang merugi hanya mengandalkan suntikan dana dari investor, akibatnya fondasi perusahaannya ini tidak akan kuat karena perilaku investornya sering kali berubah dan berubah terus-menerus. Begitu menurut saya. Baik, intinya penyebab PHK menurut pengamat ekonomi adalah adanya pandemi dan kesulitan pendanaan, sehingga tahun ini startup akan memasuki musim dingin ya. Nah, ngomong-ngomong nih, apakah investor tidak takut untuk berinvestasi kembali dengan munculnya peristiwa seperti ini? Gimana ya menurut Pak Rido? Ya, terima kasih ya Mbak Elita ya. Saya sudah diundang ke sini, diberi kesempatan untuk datang. Nah, jadi untuk pertama-tama saya kasih alasan dulu kenapa saya memilih berinvestasi pada perusahaan-perusahaan sejenis startup ini. Nah, jadi saya melihat itu potensi dari perusahaan-perusahaan sejenis startup ini sangat besar gitu. Dan visi dan misi mereka juga menarik untuk saya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kepada perusahaan yang saya beri suntikan investasi ini akan menjadi perusahaan yang sangat sukses ke depannya gitu. Tapi ya karena hal yang tak terduga itu, ada hal besar yang tak terduga kan, kita tahu sendiri COVID-19 menghancurkan perekonomian di dunia kan. Jadi yang pastinya perusahaan saya juga terkena dampaknya begitu. Ya untuk memilih jalan yang terbaik ya mereka mengusulkan untuk mem-PHK beberapa karyawan. Dan menurut saya itu suatu pilihan yang cukup baik lah. Karena untuk kelangsungan perusahaan juga kan. Dan saya rasa ini menjadi keuntungan untuk kedua belah pihak. Karena kalau perusahaan bangkrut dan tutup juga karyawan juga akan merasa kerugian kan. Jadi ya saya rasa mem-PHK karyawan akan menjadi hal yang baik untuk perusahaan dan juga karyawannya juga. Begitu Mbak Elita. Jadi intinya Pak Rido ini masih melihatlah secerca harapan pada perusahaan rintisan milik Zenius ini ya, mengingat feedback yang diberikan ketika pandemi COVID-19 kemarin ya Pak. Ya betul sekali Mbak Elita, seperti itu yang saya maksud. Mohon maaf menyela moderator, saat ini saya izin bertanya kepada manajer, apakah sebelumnya tidak melakukan metode peramalan terkait di PHK-nya 200 orang ini?
Bagaimana Ibu Novita, apa pertanyaannya dapat ditangkap dengan jelas? Baik, sudah sangat jelas sekali Bu Elita atas pertanyaannya. Di sini saya sudah memiliki beberapa poin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elita. Yang pertama, di sini tentunya kami sudah melakukan peramalan untuk perusahaan kami ke depannya. Kami melakukan peramalan dengan ikhtisar metode kualitatif dengan 3 metode. Yakni yang pertama, metode juri opini manajer, di mana kami mengumpulkan opini dari sekelompok manajer yang ada di perusahaan kami. Yang kedua, kami juga melakukan metode Delphi dengan cara mengambil sampel dari 3 orang, yakni dari pengambil keputusan, dari staf, dan juga dari responden. Yang ketiga, kami juga telah melakukan riset pasar, di mana kami menyatukan semua masukan tentang agenda penerimaan dari berbagai opini pasar seperti calon maupun pelanggan itu sendiri. Nah, kesalahan kami mungkin yang menjadi penyebab mengapa hal ini bisa terjadi. Untuk itu kami telah mencari solusi terbaik, yakni dengan melakukan peramalan runtun waktu, di mana kami akan melakukan analisis data-data tahun-tahun sebelumnya dan memproyeksikannya ke depan. Dan juga setelah itu kami akan memperketat monitor terhadap ramalan yang dilakukan dengan cara sinyal penelusuran, di mana sinyal penelusuran ini akan mengukur baik atau buruknya suatu peramalan untuk perusahaan. Begitu Bu Elita jawaban dari saya. Begitu ya penjelasan dari Ibu Novita. Bagaimana Ibu Sabrina? Jadi mereka tuh sudah melakukan peramalan. Namun faktanya di lapangan terdapat kesalahan dalam meramalkan ekonomi dan permintaan. Nah, sebelum feedback nih, saya mau lanjut ke pemerintah terlebih dahulu. Nah, gimana Pak Adam? Apakah pemerintah tidak akan turun tangan? Jadi begini Mbak Elita, terima kasih sebelumnya. Kami dari pemerintah itu pastinya sudah memikirkan ya seluruh kebijakan yang menurut kami itu adil bagi seluruh komponen, baik dari perusahaan maupun untuk karyawannya juga. Nah, perlu kita ketahui juga ya, sebenarnya dari pemerintah itu dalam sistem perusahaannya itu tidak bisa ikut campur. Jadi kami pemerintah di sini itu sebagai penentu kebijakan saja. Jadi baik dari pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan pekerja sendiri itu pasti tidak menginginkan yang namanya PHK terjadi nantinya. Jadi di sini kami mengembangkan kebijakan terus-menerus mengikuti arah dari kemana jalannya startup ini. Jadi kami terus menginginkan kebijakan yang adil bagi karyawan yang di PHK nantinya. Gimana cara mewujudkan kesejahteraan tersebut nih Pak Adam? Nah, jadi untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi karyawan, di sini salah satunya pemerintah sudah mengatur yang namanya upah minimum regional atau biasa kita kenal dengan UMR bagi masyarakat ya, bagi karyawan. Jadi perusahaan itu wajib membayarkan upah itu setidak-tidaknya tidak boleh kurang dari UMR yang sudah ditetapkan di tiap daerah. Jadi perusahaan juga harus membayar upah minimal kan sebulan sekali, sudah ada di peraturan undang-undang, dan perusahaan juga tidak boleh telat. Jadi pemerintah tuh sangat tegas dalam hal ini, karena di mana karyawan sudah memenuhi kewajibannya, maka karyawan juga harus mendapatkan hak dari perusahaan. Setiap perusahaan itu, setahu kami sebagai pemerintah, pasti ada yang namanya perjanjian kerja, kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan dan karyawan. Nah, disitulah di mana setiap kontrak, di setiap perjanjian itu tertera antara perusahaan dan karyawan. Pemerintah di situ hanya menegaskan jika misalkan karyawan tidak mendapatkan haknya yang sesuai dengan perjanjian tadi. Jadi perusahaan itu wajib memenuhi perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya antara perusahaan dan karyawan tadi. Jadi tidak boleh misalkan perusahaan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang sudah dibuat. Karena sekarang kan bisnis startup ini, bisnis teknologi,
dan sebagainya itu mulai berkembang dan mulai merintis. Nah, di tengah-tengah perkembangan itu wajib juga memperhatikan hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Elita. Baik, Pak Adam, penjelasannya sudah cukup jelas nih untuk menengahi permasalahan ini. Saya kembali ke Ibu Sabrina. Apakah Ibu Sabrina selaku pengamat ekonomi memiliki solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Zenius ini? Menurut saya, untuk bisa keluar dan bertahan di musim dingin startup ini, startup perlu memikirkan kembali strategi mereka dengan mengevaluasi target pasar dan memodifikasi model bisnis juga diperlukan untuk menjadi kompetitif. Startup juga disarankan untuk lebih fokus pada inovasi layanan dan produk dan bermitra dengan pihak-pihak yang lebih potensial. Startup juga perlu menurunkan target pertumbuhan secara wajar. Selain itu, startup perlu memprioritaskan tim manajemen yang solid daripada hanya mencari modal tetapi produk mereka tidak laku di pasaran. Startup perlu memprioritaskan arus pendapatan atau revenue stream dan kualitas arus kas atau cash flow karena itulah yang dicari para investor saat ini. Startup perlu lebih fokus pada sustainability atau bisa bertahan dalam jangka panjang daripada hanya bakar uang untuk grow. Jika startup tidak sustainability, strategi bakar uang ini bakal terus diterapin untuk bertahan dalam persaingan karena pasar hanya loyal pada harga promosi serta diskon saja. Menurut saya, strategi yang tepat seharusnya membangun model sosial yang kuat dalam ekosistem terlebih dahulu yang melibatkan semua stakeholder yang berkomitmen untuk mengembangkan bisnis yang ada. Begitu. Kemudian apakah ada pengaruh antara jumlah startup yang ada di Indonesia dengan kasus PHK massal ini? Salah satunya yaitu perusahaan Zenius. Dan bagaimana solusinya menurut Ibu Sabrina? Saat ini jumlah tenaga kerja di startup masih relatif kecil. Misalnya saja di sektor informasi komunikasi yang baru terserap 0,81% dari total tenaga kerja atau sekitar 1,1 juta orang. Tapi yang menjadi perhatian saya di sini adalah dampak turunan dari penurunan tajam bisnis startup ini bisa menjadi bencana. Sebagai contoh, e-commerce yang memiliki mitra lebih dari 10 juta unit UMKM, namun suatu ketika bisnisnya ini memiliki masalah dalam pendanaan. Nah, nasib puluhan juta UMKM, karyawan, dan mitra driver ini bisa terancam. Jadi pemerintah ini nggak bisa anggap enteng koreksi besar-besaran startup ini. Kalau ada yang beranggapan startup ini kan biasa dilakukan efisiensi, namanya juga bisnis. Kali ini kondisinya ini beda karena koreksi tajam startup ini terjadi hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri. Kebanyakan startup sekarang harus membuat operasinya ini lebih efisien untuk mengatasi hal ini. Cuman ingat, PHK karyawan itu nggak bisa kita lihat mentah-mentah. Mereka harus efisiensi tapi mereka lakuin ini biar startupnya ini bisa survive. Namun jika sampai 2 tahun ke depan para startup ini nggak bisa berkembang, maka startup tersebut dapat dipastikan gulung tikar. Saya berharap pemerintah bisa turun tangan menyelidiki fenomena ini agar sejalan dengan target pemerintah yang ingin memiliki 25 startup di tahun 2024. Begitu. Baik, luar biasa sekali ya tanggapan dari Ibu Sabrina. Dan terima kasih sudah memberikan solusi yang bijak bagi perusahaan-perusahaan startup. Sepertinya kurang lebih sudah 20 menit nih kita berbincang mengenai badai PHK yang terjadi di startup tanah air. Sebelum saya tutup, saya mau menyimpulkan beberapa hal terlebih dahulu tentang hasil dari diskusi kali ini. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup telah melakukan pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi pengeluaran. Langkah efisiensi tersebut dinilai sebagai penanda masuknya musim dingin atau babak baru di ranah startup. Startup yang diminati bukan lagi yang menggebu-gebu untuk bakar uang, tetapi yang mempunyai profitabilitas. Untuk bisa lolos dan bertahan dari musim dingin, startup harus melakukan perombakan strategi. Evaluasi target pasar dan mengubah model bisnis juga diperlukan untuk bersaing. Terima kasih ya kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini dan menyempatkan waktunya untuk membahas tentang isu badai PHK ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu Novita selaku manajer, Pak Rido selaku investor, Pak Adam pemerintah yang rela datang ke sini, Ibu Ratna sebagai karyawan yang telah di PHK, dan juga Ibu Sabrina selaku pengamat ekonomi. Saya Elita selaku pembawa acara kali ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pamit undur diri. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.